Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pembimbing dan Kakak asisten dosen serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai penyaring apung sampah permukaan air selokan. Next. Nah, berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami yang ditampilkan di layar. Mungkin bisa next dulu. Nah, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang dari tugas besar kami adalah berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9% akan masuk ke sungai, danau, selokan, dan laut. Next. Selanjutnya, penumpukan sampah dapat menyebabkan pendangkalan selokan, dan selokan yang tercemar sampah dapat menyebabkan berkembangnya bakteri serta penyakit, sehingga untuk permasalahan tersebut kami mengusulkan solusi penyaring sampah permukaan selokan apung. Next. Selanjutnya dalam menyusun tugas besar kami menghadapi beberapa pertanyaan berupa rumusan masalah yang akan dijawab dalam tugas besar kali ini. Rumusan masalahnya antara lain bagaimana rancangan alat agar efektif, bagaimana pembuatan dan cara kerja alat, serta bagaimana efektivitas alat tersebut dalam mengatasi sampah pada permukaan selokan. Next. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Boleh next. Baik, yang pertama adalah mengenai sampah plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik sendiri membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai. Nah, hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganannya. Boleh next. Baik, terdapat beberapa komponen utama yang dapat kita gunakan dalam perancangan alat kami. Yang pertama adalah bar screen, yang kedua adalah jet pump. Boleh next. Ada sensor debit air, ada sensor ketinggian air, arang batok kelapa, dan juga pasir silika. Selanjutnya adalah metodologi desain. Next. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metodologi desain. Yang pertama adalah mengamati dan menganalisis permasalahan apa yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya permasalahan sampah pada selokan yang bertumpuk sehingga membuat aliran selokan tersumbat. Hal ini dapat beresiko mengakibatkan banjir pada musim hujan. Kemudian dari proses mengamati dan menganalisis, kita dapat memvisualisasikan solusi dari permasalahan tersebut melalui perancangan desain alat penyaring apung sampah permukaan selokan. Kemudian, setelah melakukan perancangan, kita dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap rancangan alat tersebut agar dapat bekerja secara efisien dan efektif dari segi fungsi dan harga. Boleh di next. Berikut adalah contoh desain produk akhir pembuatan alat penyaring sampah permukaan selokan apung. Detailnya akan dilanjutkan. Untuk Alif, boleh settingan Zoom-nya itu ada yang ketutup kontennya, jadi tidak terlihat. Maaf, Kak. Ya, oke. Ya udah, thank you. Lanjutin boleh. Selanjutnya adalah bab 4, perancangan dan pembahasan. Di sini adalah spesifikasi gambar teknisnya secara keseluruhan. Selanjutnya ini adalah gambar 3D-nya dari alat yang kami usulkan. Selanjutnya adalah tampak samping dan tampak atas dari paspas. Di sini ada terlihat komponen-komponennya dengan dimensi yang ditemukan. Selanjutnya adalah tampak dalam dan tampak keluar dari tangki. Nah, tampak dalamnya itu, di dalamnya itu ada filter.
Selanjutnya ada cara kerja. Jadi yang pertama itu sampah akan melewati solokan, kemudian sampah akan tersaring di bar screen, dan sampah yang lebih kecil akan lolos dan tersedot di penyaring apung. Ketika sampah di sana sudah penuh, maka sensor akan menyala dan sampah akan dibersihkan. Lalu air yang bebas sampah akan tersedot oleh water pump, kemudian tersaring oleh filter dan masuk ke dalam tangki untuk bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian, jika tangki sudah penuh, maka sensor akan menyala dan keran akan tertutup. Lalu air dari water pump mengalir kembali ke solokan untuk sementara sehingga tangki kosong dan bisa diisi lagi. Next. Untuk analisis desain alat, itu yang pertama itu mengetahui rancangan alat penyaring apung, yang kedua memiliki konsep vacuum cleaner, dan yang ketiga itu mengetahui cara membuat alat penyaring apung dan cara kerjanya. Selanjutnya ada detail komponen. Yang pertama ada water pump berfungsi untuk menyedot sampah dari permukaan. Yang kedua ada penyaring apung berfungsi untuk menyaring sampah yang tidak tersaring oleh bar screen. Selanjutnya ada bar screen berfungsi untuk menyaring sampah berukuran besar. Arang batok kelapa untuk menyerap bau dan pasir silika untuk menyerap atau menghilangkan kandungan lumpur. Next. Berikutnya adalah skema operasional alat. Jadi dalam penggunaannya nanti kita itu menghadapi berbagai kasus. Yang pertama ada air selokan tenang. Kalau seperti ini sistem berjalan seperti biasa. Terus yang kedua adalah ketinggian air tidak menentu. Kalau seperti ini kan kita sudah membuat desainnya itu sudah memiliki pelampung sehingga akan mengikuti fluktuasi air. Terus yang ketiga adalah tangki air penuh. Jika tangki air sudah penuh, nanti satu ketinggian akan menyala sehingga operator akan membuka keran yang menuju ke selokan lagi. Terus yang terakhir ada alat penyaring air yang sudah penuh dengan sampah. Kalau sudah seperti ini, nanti si sensor debitnya itu akan menyala dan memberitahu pada operator bahwa di jaringnya itu sudah penuh. Nanti operator akan mengangkat sampah-sampah tersebut dan sistemnya akan digunakan kembali. Berikutnya adalah rincian alat dan bahan alat kami. Bisa dilihat di sini kita merinci total biayanya sekitar Rp4.500.000. Selanjutnya adalah bagian pemeliharaan alat. Jadi secara umum, cara pemeliharaan alat adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala, kemudian dilakukan pembersihan pada setiap komponen-komponen yang ada, sampai bagian-bagian terdalamnya. Terus jika ditemukan adanya komponen yang tidak layak, maka bisa kita lakukan penggantian dengan komponen yang baru. Next. Di sini berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa alat penyaring apung dirancang menggunakan penyaring apung, penyaring tambahan, dan water pump agar sampah di selokan tersaring secara efektif. Lalu air yang sudah difilter dapat juga digunakan sebagai air cadangan dan menyiram tanaman. Dan yang terakhir adalah evaluasi desain. Jadi setelah kita melakukan pelacakan dan analisis, kita mendapati beberapa evaluasi. Yang pertama adalah kondisi tertentu yang menyebabkan si penyaringan itu kurang efektif. Ini karena sampah-sampahnya itu tidak segera diangkat oleh operator. Terus yang kedua, sampah-sampah yang berukuran lebih kecil daripada jaring di penyaringan kampung itu tersedot oleh water pump. Jadi bisa bikin rusak itu. Terus yang ketiga, penyaring apung kemungkinan akan terbawa arus. Kalau arusnya tinggi. Terus yang keempat, ada pergantian aliran air yang saat tangkinya penuh tidak efisien karena masih manual. Terus yang terakhir, ada air yang telah melalui proses filtrasi itu masih sangat terbatas penggunaannya. Jadi kita mungkin kedepannya akan menggunakan filtrasi sehingga air ini akan digunakan lebih dari sekedar untuk menyiram tanaman. Dan ini adalah animasi kelompok kami.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, kritik, dan saran, dipersilahkan untuk menyampaikannya.